Halo teman-teman, akhirnya hari ini, malam ini lebih tepatnya, aku udah rilis podcast aku, ya kan. Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba pengen bikin podcast dengan suara aku yang sangat nggak nyaman banget didengar, tapi ya udahlah ya, kita mulai dengan hal yang bukan suaranya tapi apa yang diomongin. Semoga kalian bisa menerima, kalian enjoy dengan podcast ini dan bermanfaat buat kita semua. Seenggaknya sih apa yang aku omongin ini kayak bukan menasehati ya, lebih ke sharing, curhatan, apa yang ada di benak kita omongin gitu. Aku kemarin minta polling ke teman-teman aku di Instagram yang pada baik banget, antusias banget. Aku terima kasih banyak buat followers aku pribadi. Aku gak akan jadi seperti sekarang, semangat, ingin bercerita, ingin sharing kalau gak ada semangat dari kalian semua. Thank you banget guys. Oke, baik, aku akan mulai dari tema yang di request oleh anak fakultas kedokteran hewan. Thank you, I love you. So, kali ini aku bakal ngebahas tentang tuntutan budaya, tuntutan yang semakin hari sih, dari zaman kita lahir, mungkin dari zaman kanak-kanak banyak sekali tuntutan budaya, tuntutan yang udah menjamur di lingkungan kita, udah jadi tradisi, udah nggak bisa dihilangin, dan kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita nggak bisa merasa bahwa guys stop, please semua orang tutup mulut, please semua orang diem, please semua orang nggak usah deh nuntut gue buat jadi apapun. Mulai dari kenapa kamu gak sekolah, kenapa kamu sekolahmu gitu-gitu aja, kenapa hidupmu gitu-gitu aja, kenapa kamu gak punya pacar, kenapa kerjamu gak menghasilkan ini itu, kamu kerja dari pagi sampai malam, terus kenapa kamu gak lulus, kenapa kamu gak nikah, kenapa kamu gak punya anak, kenapa kamu gak bisa beli motor, beli mobil, beli ini itu, punya pasangan, punya penghasilan gede, sekolah pinter tapi gak jadi apa-apa. Banyak banget gitu. Ini udah kayak kuping kalian udah panas. Jangan kan kuping kalian ya guys. Kuping aku sih aku pribadi untuk menanggapi semua hal itu, karena aku tipikalnya cuek banget menanggapi hal itu. Jadi kayak kalau semisal orang nanya ke aku gitu ya, kapan nikah, kapan lulus, udah lulus belum, kapan begini gitu, bla 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 bla, aku lebih ke ya udah gitu. Ini pertanyaan yang bakal akan terus aku hadapi gitu. Jadi aku nggak mungkin hey stop it, lu nggak usah ngomong itu, nggak mungkin, karena ya itu pertanyaan basa-basi yang mungkin nyelkit sih, tapi ya udah gitu. Hal pertama yang aku lakukan adalah tanggapin dan nggak usah dimasukin ke otak dan hati. Jadi kalau semisal kita diomongin, misal nih, kamu kok nggak nikah sih? Kan udah pacaran 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya konsepnya nggak gitu ya, nikah aja bisa lagi cerai, apalagi yang pacaran, apalagi yang udah punya cucu juga bisa jadi gitu loh, cerai atau benar lain-lain. Dan semua itu terpatok bahwa kita harus punya status gitu di kehidupan sosial kita. Misal kita harus sarjana, harus sekolah, harus lulus, dan semua hal tingkatan kehidupan kita itu dipertanyakan gitu. Kayak kamu kuliah kok nggak kerja, kamu kerja kok nggak ngasilin apa-apa, kamu ngasilin apa-apa, kamu dapat dari mana, gini. Banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya sih itu memusingkan, tapi ya udah, namanya kita hidup di dunia gitu kan. Hidup di dunia manusiawi, banyak orang bertanya, dan itu ya udah lumrah gitu. Hal pertama yang menurut aku pribadi lakukan itu adalah tidak memasukkannya ke dalam otak dan hati gitu. Aku tuh kayak orang nanya kapan lulus, ya semester depan gitu, jadi langsung aku jawab aja gitu. Maksudnya aku nggak mau bertele-tele buat harus semoga minggu depan ya, semoga tahun depan ya, doakan semoga insya Allah bulan ini, insya Allah gini-gini. Jadi menurut aku hal yang kayak gitu tuh harus diputuskan gitu. Jadi kayak kapan nikah, walaupun aku belum tahu itu, jadi ya aminkan aja, karena setiap ucapan kan adalah doa tuh. Jadi udah
kita putuskan aja, misal nih, kapan nikah? Ya kalau nggak tahun depan ya tahun depannya lagi gitu. Kita kan nggak tahu tahun depan itu tahun berapa ya kan. Jadi tahun depanku 2025, 2026, 2027. Ya banyak banget lah hal seperti itu. Dan budaya tuntutan itu sih nggak cuma dari lingkungan sekitar, nggak cuma dari lingkungan keluarga, teman, sahabat gitu. Itu juga menjadi tuntutan kita dalam diri kita sendiri. Jadi kadang ketika kita melihat orang lain nih, misal aku ngeliat teman aku udah lulus, udah nikah, udah punya anak, udah kayak hidupnya sangat mulus banget, goals banget, life goals banget, terus kayak what? Gue belum ngapa-ngapain nih, belum jadi apa-apa gitu loh. Kok dia di umur 22 misalnya, 20 misalnya udah punya segalanya, maksudnya udah kayak sebuah kebahagiaan yang kita inginkan gitu. Tapi kamu paham gak sih di balik itu semua gitu? Karena gak ada semua hal yang harus kita tampilkan sedihnya gitu. Kadang ada orang lain yang tidak mau menampilkan sedihnya, dan itu lumrah gitu. Aku pun pribadi yang gak mau terlalu menampilkan kesedihan, tapi untuk kebahagiaan aku akan terus lakukan ini jadi kayak achievement pribadi. Kayak gue seneng, gue posting gitu. Mau orang nilai apapun bodo amat, yang penting aku seneng, aku posting. Dan itu sebagai nilai kebahagiaan yang gak bisa aku beli gitu. Kayak aku bisa lihat lagi, memoris lagi gitu. Menghadapi kata tuntutan, budaya tuntutan, kapan ini sebenarnya cukup menyiksa, cukup bikin kita overthinking, cukup bikin kita sedih sih sebenarnya. Jadi semisal kayak ada orang nanya berkali-kali, si A nanya kapan lulus, si B nanya kapan nikah, si C nanya kapan dan kapan, selalu menjadi kayak momok dalam pikiran kita untuk kita pertanyakan juga. Pernah gak sih kalian ngerasa agree banget sama ini kayak, iya ya, kapan sih aku seperti itu, kapan aku nikah gitu, kapan? Kadang kita ngaca depan kaca, kita juga ngaca diri kita sendiri dari atas ujung kepala sama ujung kaki, mempertanyakan bahwa kapan ya aku kerja, kapan aku punya anak, kapan aku gini, kapan aku nikah. Ya status-status yang formal aja gitu, kapan lulus, kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya rumah, mobil baru, motor baru. Banyak kapannya lah ya gitu. Menurut aku sih hal pertama adalah merubah mindset. Jadi kalau kalian tahu, yang aku pernah baca sih tentang konsep diri dimana kita itu bisa melihat diri kita sendiri diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap diri kita gitu. Jadi persepsi diri mulai dari psikis, sosial, dan fisik, atau bagaimana orang lain itu menilai kita, itu jadi tolak ukur kita buat menunjukkan ke orang lain gitu. Ya misal gini, misal kamu udah lulus, kamu ditanya lagi nih, kapan kerja? Terus kita kayak bingung gitu, kayak iya ya, kapan aku kerja gitu. Itu kayak jadi tolak ukur kita buat harus melewati setiap step yang dipertanyakan gitu. Misal kita baru banget 1 bulan lulus, terus ditanya kan, ketemu orang, kapan lulus? Alhamdulillah udah. Orang tuh nggak bakal stop di situ, guys. Jadi orang tuh akan terus bertanya. Gila nggak lo? Ya akan terus bertanya sih. Jadi kayak, oh iya, terus kerja di mana? Kerja apa di rumah atau gimana? Itu jadi pertanyaan juga kan. Terus kita juga baru lulus kok bulan kemarin. Oh, baru lulus. Itu anaknya itu temennya kamu juga baru lulus udah dapat kerja tuh. Di situ tuh lebih konyol lagi dengerinnya sih, guys. Jadi kayak kita harus mempertanyakan
proses kita harus mempertanyakan pencapaian kita sendiri tanpa kita ngehargain proses gitu. Jadi semisal sebenarnya proses kita itu emang dikasih lamban, kita udah usaha sana sini, misal kita pengen nikah, kita juga udah tanya ke calonnya kita, atau kita udah doa, kita udah berusaha ikhtiar dan lain sebagainya, hal gimana kita mengamalkan semua kebaikan, semua usaha-usaha untuk mencapai itu, malah jadi nggak yakin gitu, malah ngerasa bahwa ini tuh kapan sih sebenarnya aku dikasihnya gitu. Kita malah mempertanyakan itu kembali gitu. Padahal kita sudah melewati, sudah berjalan, sudah berlari-lari kecil, sudah mulai berlari, sudah mau menuju finish, malah mundur gara-gara pertanyaan yang kayak gitu. Malah stres, menutup diri, bahkan ngerasa ingin, aduh gak bisa deh gue, gak bisa, aku gak bisa nikah gitu. Kayak semisal umurku udah 27, 28, 26 dan gak ada calonnya, dan aku udah melakukan semua hal malah gak ngerti, kayak menyerah gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin proses kita terhenti, kita malah gak fokus, malah kita ngerasa bahwa depresi banget, dibawa ke alam sadar, jadi tuh ngerasa kayak tertekan banget gitu. Dan itu yang perlu kita akhiri sih, mindset kita sendiri tentang hal itu. Nah, faktor kapan ini, tahu gak sih kalau faktor-faktor itu akan mempengaruhi diri kita sendiri untuk menetapkan ideal diri kita. Jadi semisal sebenarnya kita masih enjoy banget buat lagi aktifnya organisasi, aktifnya mencari pengalaman, aktifnya buat aku pengen belajar A, B, C, D, aktif buat mempelajari agama lebih baik, aktif buat sharing dengan sesama, aktif buat lagi kerja keras banget, lagi seneng-senengnya, aktif buat melakukan hal apapun yang buat diri kita sendiri bangga, seneng, bahagia, itu malah jadi gak percaya diri atau jadi ngerasa gak puas karena budaya pertanyaan tadi. Kita udah menargetkan bahwa mau nikah umur berapapun gak masalah, yang penting nikah, insya Allah Allah kabulkan, insya Allah Allah bantu, yang penting aku usaha, aku kerja keras, aku udah melakukan ini tapi belum di ACC dosen, ya udahlah, mungkin jalan aku bukan sekarang. Kita udah positive thinking, malah kayak orang lain bertanya bla bla bla, bikin kita terus goyah, bikin kita bingung, bikin kita nggak mau membuka diri lagi gitu. Kita malah menutup diri dan merasa minder akan hal pencapaian apapun yang terus dipertanyakan sama orang lain gitu. Dan itu tergantung dengan pikiran kita, bagaimana kita menanggapi. Jadi kita nggak perlu menanggapi itu dengan sangat tertekan. Jadi kayak gimana ya, kayak kamu ngerasa bahwa ini pertanyaan yang sangat sulit, kecuali itu keluarga ya. Semisal kayak kamu tanya keluarganya, kapan kamu nikah, kapan calonmu, kapan kamu lulus, kapan kamu dapat kerja, kapan kamu bisa ngeringanin beban orang tua, kapan kamu bisa begini, bisa masak lah, atau bisa gini sendiri lah, bisa gitulah. Itu jadi kayak lebih sangat-sangat tertekan bila kamu menanggapinya dengan sangat amat kayak aku udah menanggapin itu gitu, aku udah melakukan semua itu, tapi kenapa gitu loh, karena aku nggak bisa memberikan jawaban sekarang, aku nggak bisa karena ya aku udah melakukan semuanya, tapi Allah nggak bisa, belum ngizinkan aku, belum ngerestuin aku. Coba kamu pikir begini, setiap hal gitu, setiap hal yang kita capai gitu kan, setiap hal yang bahagia yang kita dapatkan mesti seimbang dengan kesedihan yang kita lalui. Paham gak? Kayak sekarang nih kamu udah lulus, sedangkan kamu juga
lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut aku pribadi ya, pemahamanku, pemikiranku, dan apa yang aku lihat adalah kebahagiaan kita itu seimbang dengan kesedihan kita. Gak perlu kita ungkapkan, kita punya kebahagiaan yang setara dengan kesedihan kita. Gitu aja. Jadi semisal ada orang yang kamu lihat, dia kerja, udah mapan, udah berpenghasilan, bla bla bla, pengen banget kayak dia, tapi dia selalu gagal dalam hal asmara, dalam hal keluarga dan lain sebagainya tanpa kita tahu gitu, tanpa kita tanyakan. Dan dia nggak apa-apa ya, karena memang kita dikasih kebahagiaan di situ gitu. Misal ada orang yang udah lulus, ada orang yang udah kerja, ada orang yang udah nikah, ya memang mereka dikasih kebahagiaan sebelah situ gitu. Nah, di situ kita mulai mikir kebahagiaan apa yang kita punya sekarang itu adalah kebahagiaan yang tidak usah kita bandingkan. Paham ya? Jadi kayak kamu gak usah lihat kanan kiri, atas bawah. Ya udah lurus aja, fokus di kalian gitu. Kalau kalian sekarang lagi menjalani skripsi, ya udah jalanin. Gak usah ngelihat mereka, dia lo belum apa-apa, dia lo belum ngapa-ngapain. Tapi si dia lo tiba-tiba udah lulus, dia tiba-tiba udah gini. Kok aku belum ya? Tapi aku lo lebih unggul dari dia. Stop kalian merasa bahwa itu menjadi sebuah kalian di zona aman atau kalian di zona kritis. Jadi menurut aku kita jalani apa yang sedang kita jalani, lalui proses yang sedang kita arungi, dan maknai apapun hal yang terjadi saat ini adalah yang terbaik untuk kamu lalui. Kita gak bisa merasa bahwa kita mampu, kita gak bisa merasa kita mental baja, kita gak bisa merasa bahwa kita itu kuat, kita itu lemah, kita itu gak bisa menghadapi itu semua. Kita bisa gitu, kita bisa melalui itu semua, bisa kok. Tapi ada jeda gitu, ada dimana kita habis lari tiba-tiba haus, oke istirahat, kita minum dulu. Oke setelah kita minum kita lari lagi, ya ampun gue capek banget, oke istirahat boleh. Tapi ya itu, kita gak boleh nyerah, kita bener-bener gak boleh nyerah. Kita harus terus semangat gitu menghadapi dunia yang ya kejam banget sih, apalagi mulut-mulut manusia. Aduh, kadang kita mendengarkan di waktu yang tidak tepat, di waktu yang sebenarnya candaan, tapi perasaan kita lagi nggak bisa dicandain cuy. Kayak nggak bisa, kita udah capek-capek, atau misal kita mood-moodnya untuk ngapain, tiba-tiba ada pertanyaan nyeletuk, oh iya, kamu kan kuliah di itu ya, udah berapa tahun tuh, kapan lulus? Asik nongki aja loh. Jelep. Padahal kita lagi asik-asiknya, high banget, pengen ketemu temen, terus yang diomongin kayak gitu, ya habis deh ya mood kita, langsung biar. Tapi ya udah, kita kontrol sebisa mungkin, kita kontrol sebisa mungkin. Kita merasa bahwa oke, pertanyaan, semua pertanyaan kapan bisa aku hadapi, bisa aku ambil enjoy, gak aku bingung menjawab apa. Aku saranin karena aku yang sering, dulu aku sering juga sih, kapan lulus, kapan sama pacarnya nikah, itu biasa sih. Dan karena aku bukan orang yang pengen terlalu menggebu-gebu untuk menikah, jadi aku ya biasa aja. Terus juga aku gak terlalu menggebu-gebu untuk lulus, ya aku biasa aja. Tapi aku dalam diri aku selalu menanamkan bahwa aku pasti lulus, aku pasti nikah, aku pasti punya anak, aku pasti punya ini, punya itu, punya ini. Dengan status sosial yang banyak dipertanyakan, aku selalu positive thinking dengan hal yang ingin aku capai gitu. Aku tipikal yang bisa nih aku, mampu nih aku. Tapi aku gak pernah merasa bahwa hal yang gak bisa aku raih itu aku gak terlalu jadi sebuah usaha yang sangat
Jadi aku membatasi diri bahwa kemampuanku masih segitu. Jadi ya udah, ayo proses sama-sama, ayo pelan-pelan gitu. Aku nggak mau menjadi orang yang aku masih berada di tangga ketiga, tiba-tiba kakiku pengen banget nyoba ke tingkat 6, ke tingkat 5, yang bikin kaki aku patah. Walaupun ya bisa sih, tapi coba deh pelan-pelan, mungkin latihan dulu dari lantai 3 ke 5, 3 ke 5 lagi, 5 bisa, 6, 3 ke 6 bisa nih kaki aku. Oke, kita coba dari tingkat 3 ke 6. Oke, bisa 3 ke 7. Aduh, 3 ke 7 nih kayak ngerasa kayak aku mau patah deh. Oke, daripada aku mengambil resiko, mending ya udah aku ngambil di tangga ke-5, tangga ke-6. Jadi aku membatasi diri bahwa hal-hal yang orang lain pertanyakan, jika aku nggak mampu ya udah, aku nggak mau memaksa. Misal kita nikah, kita dipaksa, sedangkan kehidupan ekonomi kita belum stabil, mental kita belum siap, dan lain-lain. Kecuali kita emang ikhlas ya, jadi kayak ya udah aku mau coba, ya udah aku ngerasa bahwa insya Allah ini jika jalannya baik, aku bisa ambil ikhtiar, dapat petunjuk, dapat doa, dapat restu, bla bla bla. Oke, aku siap gitu, kayak gitu. Aku nggak ngerti aku ngoceh apa ini. Jadi ini hanya asal keluar dari bibir aku, mulut aku, dengan tanpa apapun. Aku nggak tahu. Ini ngalir aja. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian terima. Dan mohon kritikannya apabila hal itu menentang atau malah bikin kalian apaan sih lo ngomong. Ya udahlah, ya ambil hikmahnya aja. Kalau ada nilai positifnya ambil, negatifnya nggak usah. Kalau nggak mau didengar, skip. Boleh banget. Oke, mari kita tutup podcast kali ini dengan sebuah quotes yang seharusnya ini menyadarkan kita semua bahwa barangkali salah bos, berulang kali ingatkan diri, setiap orang sudah punya jatah waktu dan ceritanya sendiri. Kalau memaksa diri agar wisuda, bekerja, menikah, punya anak dan sebagainya secepat orang lain, barangkali akhirnya malah tak baik. Penyelamat jiwa yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah kurangi membandingkan. Ini dari Mas Aji Santoso Putro. Sangat-sangat bagus banget kalau kita memang harus menjadi pribadi yang mengurangi. Kita ya udahlah, kita selalu membandingkan diri kita pasti, tapi kurangi hingga habis, hingga kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita spesial, kita berharga, kita satu-satunya di dunia. Kita bisa melalui proses kita sendiri, kita punya pencapaian sendiri, kita punya timing yang pas buat diri kita sendiri, karena gak semua proses itu berjalan bersamaan. Siang dan malam aja bergantian, bulan dan matahari aja bergantian, manusia pun juga begitu. Kalau kamu belum punya itu sekarang, mungkin nanti. Kalau kamu punya nanti, mungkin di kemudian hari itu kan hilang. Jadi tetaplah menjadi diri kamu sendiri, entah itu apapun pertanyaan orang lain. Mari hadapi, karena di dunia ini kita akan terus dituntut tanpa henti sampai kita meninggalkan dunia ini. Sekian dari aku, semoga kita bisa bertemu di podcast berikutnya.